Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita akan pujian dari awal. Kini saatnya berdiri di altar. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji-Mu
Saya undang Bapak Ibu untuk makin berdiri. Kita masuk lebih dalam, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita berikan pengagungan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk Raja kita. Masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha, kita masuk hadiratnya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila semua
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Kita angkat pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah dari dulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Inna masya, inna nama nasya, inna nasya, inna nanamu. Haleluya, inna nama namasya, inna hasya, inna namu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus akan Engkau, kami merindukan Engkau. Inna masya, inna nasya, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Jiwa kami haus merindukan Engkau. Puaskan jiwa kami, penuhi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, perisai hidup kami. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwa kami rindu Engkau. Hati kami telah siap, sudah dibacak melalui pujian penyembahan. Tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pada saat ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu, sampaikan kehendak-Mu untuk setiap kami yang hadir, tanpa terkecuali. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang akan membimbing kami semua masuk di dalam seluruh kebenaran-Mu. Roh Kudus memberikan hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu roh hikmat, pewahyuan, pencerahan, pengertian, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berbahagia. Oleh karena kami mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati ini, merenungkannya dan melakukannya, sehingga setiap janji firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami menolak kuasa si jahat yang coba merampas benih firman Tuhan, yang coba mengalihkan perhatian kami, membuat kami ragu dan tidak percaya. Kami satukan hati berdoa di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, dari hati dan pikiran kami. Kami sediakan hidup kami sepenuhnya saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang haus firman Tuhan, yang rindu diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya tidak salah ingat 1 tahun saya tidak ke tempat ini. Terakhir saya ke sini Januari 2022. Ya, saya rindu saudara-saudara di sini dan saya bersyukur saudara-saudara tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Pagi ini kita akan renungkan satu kebenaran yang berkaitan erat dengan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu iman kita. Kita semua punya iman, ya. Saudara-saudara kita yang di luar juga mengatakan mereka orang yang beriman. Tapi iman yang bagaimana? Ada banyak orang berkata saya orang yang beriman, tapi ketika menghadapi persoalan masalah, mereka menjadi pecundang, mereka kalah, mereka menyerah. Ada orang yang punya iman tapi hidupnya biasa-biasa saja. Hidup untuk diri sendiri, tidak pernah bisa jadi berkat untuk orang lain. Tapi pagi ini kita akan belajar
tentang menjadi seorang pahlawan iman. Pahlawan itu adalah orang yang punya kemampuan lebih. Dia adalah pemenang, dia adalah pemimpin, dia adalah orang yang membuat perubahan untuk orang-orang di sekitarnya. Kita merindukan setiap kita yang hadir sebagai kepala keluarga, kita jadi pahlawan iman untuk keluarga kita. Sebagai ibu rumah tangga, kita jadi pahlawan iman, penolong yang setia untuk suami dan ibu untuk anak-anak kita. Sebagai anak-anak, kita juga merindukan kita menjadi pahlawan-pahlawan iman untuk keluarga kita, untuk generasi di sekitar kita. Kita baca ayat pokok kita dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari satu ayat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pahlawan iman. Ibrani 11, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah, itu judulnya tokoh-tokoh iman. Di sana ada begitu banyak tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Ada Abraham di sana. Orang yang disebut Bapa orang percaya. Dia pahlawan iman yang luar biasa. Di sana juga ada Musa. Seorang pemimpin yang luar biasa. Yang Tuhan pakai membawa umatnya dari penjajahan di Mesir masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun tidak sampai berhasil masuk ke tanah Kanaan, tapi dilanjutkan oleh Yosua dan mereka masuk tanah perjanjian. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Bagian yang pertama kita belajar bahwa tanpa iman itu tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi pagi ini kita disadarkan, kalau kita tidak punya iman yang benar, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kita perlu punya iman yang benar, sehingga kehidupan kita di hadapan Allah itu berkenan, tidak sia-sia. Kalau berbicara beribadah, ada banyak orang yang beribadah. Saudara sepupu kita beribadahnya luar biasa, lebih daripada kita. 5 waktu. Masih menambah, kadang-kadang mereka tengah malam bangun, doa khusus. Kalau ada sesuatu masalah, mereka doa lagi secara khusus. Mereka masih sempatkan diri, kirim doa untuk tokoh mereka. Luar biasa kalau ibadah. Tetapi tanpa iman yang benar, semua ibadah kita menjadi sia-sia. Jadi tanam baik-baik dalam pikiran kita, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan dari antara tokoh-tokoh iman itu saya berikan contoh satu, yaitu Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini firman Tuhan sendiri. Dia katakan Daud itu berkenan di hati Tuhan. Bukan karena Daud sangat hebat. Ayat ini ditulis ketika Daud dipilih menjadi raja, menggantikan Saul, karena Saul sudah tidak taat. Tuhan berencana gantikan dengan Daud. Saat itu, Daud adalah seorang pemuda yang masih, istilah sekarang masih unyu-unyu, ya kan? Kemerah-merahan. Dia siapa? Penggembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Pagi ini kita semua, siapa kita? Kita tidak perlu merasa rendah diri. Tapi yang harus kita punyai kerendahan hati. Siapapun kita, Tuhan bisa angkat kita. Tuhan bisa bawa kita naik. Promosi itu datang dari Tuhan.
Sekalipun Daud secara manusia, dia tidak diperhitungkan. Bahkan ayahnya Isai, ya, ketika Nabi Samuel datang, mana anak-anakmu? Salah satunya akan aku urapi menjadi raja. Yang dia majukan itu cuma 6 bersaudara. Setelah semua tidak cocok. Samuel berkata, sudah semua ke anakmu. Lalu Isai ayahnya baru ingat, oh masih ada satu. Dia mengembalakan kambing domba. Daud berkata, sekalipun ayah ibuku melupakan aku, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Daud anak yang tidak diperhitungkan, bahkan mungkin dilupakan oleh orang tuanya. Oleh saudara-saudaranya, Daud dianggap anak yang nakal. Ketika dia berkunjung pada satu peperangan, diutus ayahnya, kamu bawa makanan kepada kakak-kakakmu. Kakak-kakaknya marah. Dia anggap Daud ini pembuat masalah. Dia anak yang kepo, pengen tahu. Gara-gara dia tanya, siapa itu? Itu Goliat. Keberadaan kita bukan itu yang membuat Allah berkenan, tetapi iman kita itulah yang akan membuat Allah berkenan kepada kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang Daud membuktikan dia punya iman yang membuat Allah berkenan kepada dia. Daud selalu percaya bahwa hidupnya oleh karena Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan itu karena Allah. Bahkan Daud adalah orang yang selalu menyertakan Allah dalam setiap perjalanan hidupnya. Dalam peperangan-peperangan yang dia hadapi, dia selalu menyertakan Allah. Daud adalah orang yang sangat suka bertanya kepada Tuhan ketika dia menghadapi sebuah peperangan. Satu kali dia perang menghadapi Filistin. Lalu dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berkata, langsung maju, aku akan menyerahkan musuhmu kepadamu. Dan dia lakukan itu. Lalu pada peristiwa yang sama, musuh yang sama, tempat yang sama, Daud tidak mengandalkan kebisaannya. Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Dia kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku harus maju lagi. Di sini dia seorang yang rendah hati. Dia selalu menyertakan Tuhan. Dan itu juga yang membuat Tuhan berkenan dalam hidup Daud. Lalu Tuhan katakan tidak. Kali ini jangan langsung maju. Buat gerakan lingkaran. Dan tunggu aba-aba dari Tuhan. Ketika engkau mendengar derap langkah di atas pohon-pohon kertau, pada saat itu baru kamu bergerak. Daud adalah orang yang rendah hati. Dia punya iman yang selalu mempercayai Allah. Dan dia menyerahkan hidupnya, melakukan kehendak Allah. Inilah contoh, salah satu contoh, orang yang punya iman yang benar, yang membuat Allah berkenan. Itu sebabnya ketika dia jatuh dalam dosa, perzinahan dengan Batsheba, dia orang yang rendah hati, dia raja. Biasanya raja kalau ditegur itu tidak mau. Raja itu seperti Tuhan. Perkataannya itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi ketika Nabi Nathan menegur dia langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Yang dia ingat selalu Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia, memulihkan keadaannya. Dan satu hal dalam hidup Daud yang terpenting adalah kehadiran Tuhan, roh Tuhan itu yang terpenting. Raja tentunya punya segala-galanya. Dia punya harta, dia punya semua kemewahan. Apa yang dia inginkan pasti terpenuhi. Tapi dalam kehidupannya yang terpenting bagi Daud adalah kehadiran Tuhan, roh Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, satu doanya, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu artinya kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan. Itu sangat penting bagi Daud, melebihi segala yang dia punyai sebagai seorang raja. Kemudian bagian yang kedua, kita akan belajar iman yang bagaimana yang akan membuat Allah berkenan kepada kita. Yang pertama adalah dari ayat tadi, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada.
Iman yang benar, yang berkenan kepada Allah adalah percaya bahwa Allah ada. Karena di dunia ini hanya ada dua jenis orang sebenarnya. Percaya Allah ada atau tidak percaya sama sekali bahwa Allah ada. Yang pertama kita orang beriman, orang percaya, apapun keyakinannya. Lalu yang kedua orang ateis, yang tidak mengakui keberadaan Allah. Kalau ateis tidak usah kita bahas. Ya. Kita bahas orang yang mengaku percaya ini aja, beriman. Lupa orang beriman kan pasti percaya Allah ada. Belum tentu. Fakta yang kita lihat yang hangat saja, ketika COVID melanda negeri ini, dan juga di seluruh dunia. Ada banyak orang mulai ragu Allah ada. Mereka mulai lupa bahwa Allah itu ada. Mereka begitu dicekam ketakutan, ya, kemana-mana tidak boleh, ya, akhirnya diberlakukan di rumah saja. Apalagi ketika kita mendengar, ya, menyaksikan di sekeliling kita mulai ada yang berangkat, ya. Kita waktu itu ketika marak-maraknya kita mendengar seringkali pengumuman, ya kan, telah pulang, ya telah pulang. Dan kita semakin dicekam ketakutan. Dan itu bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau yang imannya ya begitu-begitu aja. Bahkan anak percaya pun, anak Tuhan pun tidak sedikit. Ya. Lalu kemudian terjadi, ya, karena peraturan pemerintah ada yang melarang memang ibadah sementara tidak boleh. Tapi saya mendengar di sini jalan terus, ya. Luar biasa. Anda membuktikan Anda punya iman yang luar biasa. Lanjutkan, tetap semangat. Di Melaten kita sempat, karena larangan pemerintah sempat 3 bulan total tidak on-site tapi online. Tapi setelah kemudian Muspika mengizinkan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek mengizinkan, kita langsung ibadah lagi. Tapi berapa banyak, terutama gereja-gereja besar, ketika pemerintah sudah izinkan, boleh ibadah on-site, mereka tetap menutup ibadah mereka. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah berkuasa untuk menolong mereka. Ya. Malah yang lebih parah, ketika sudah mulai diizinkan agak longgar, mereka ke mall berani, mereka rekreasi, healing kemana-mana berani, ibadah tetap tidak berani. Ini celaka, saudara. Itukah yang disebut orang beriman? Itukah disebut hamba-hamba Tuhan yang punya iman? Itu membuktikan bahwa kadang-kadang manusia itu nggak percaya bahwa Allah itu ada dan keberadaannya itu membawa kuasa yang besar. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah ada? Yang pertama, melalui karyanya. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini pelajaran di sekolah dulu. Guru-guru menerangkan Allah itu ada, buktinya apa? Lihat karyanya. Tuhan ciptakan langit dan bumi, itu Tuhan penciptanya. Itu membuktikan Allah ada. Lihat keindahan alam, lihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa di dunia. Itu karya Allah. Saya masih ingat dulu saya diajarkan di sekolah begitu. Dan memang benar, saudara. Kalau kita lihat karya Allah, itu membuktikan Allah ada. Dan karya Allah bukan hanya dulu yang sudah terjadi ini. Allah juga bisa berkarya dalam hidup kita. Amin. Izinkan Allah berkarya. Kita harus punya iman bahwa Allah sampai sekarang masih berkarya. Tanggal 14 Oktober tahun lalu, saya mengalami kecelakaan. Saya naik motor, lalu saya ditabrak, dan kaki kanan saya itu ternyata ada sendi yang lepas. Saya harus dioperasi, dipasang pen, alat begitu, lalu sekitar 1 bulan lebih kemudian harus dilepas lagi operasi. Ketika kami berdoa,
ketika kami khususnya saya dalam kesendirian itu, saya selalu punya waktu khusus dengan Tuhan dan saya tidak protes kepada Tuhan. Saya tidak menyalahkan keadaan, saya juga tidak menyalahkan orang yang menabrak saya. Tapi saya hanya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Dan bagaimana saya bisa melalui semua ini? Dan dari hari-hari itu saya mendapatkan begitu banyak rema-rema firman Tuhan, begitu banyak yang Tuhan sampaikan. Ya. Dan salah satunya, saya meyakini bahwa Allah tetap bisa berkarya, menyembuhkan, memulihkan kaki saya. Saya sempat 1,5 bulan itu, awal minggu pertama itu saya di kursi roda. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, sampai termasuk mandi. Ya, saya itu orang yang tidak bisa mandi dalam 1 hari. Minimal harus 2 kali, itu minimal. Dalam kondisi yang seperti itu pasti sulit. Akhirnya saya bersyukur punya istri yang sangat mengasihi saya. Saya dimandiin, Bapak Ibu. Selama 2 minggu lebih saya dimandiin. Lama-lama saya malu juga ya. Ya meskipun suami istri itu kan ya sudah bukan hal yang tabu lagi ya. Tadi WL bilang kalau muhrimnya kan enggak apa-apa ya Mas ya, enggak apa-apa. Kita suami istri itu sudah tahu seluk-beluknya, bukan hanya seluk aja, beluk-beluknya tahu sudah. Tapi saya berusaha, saya malu lah, saya harus bisa mandiri. Saya dulu seorang pramuka, saya harus belajar mandiri. Saya berusaha, minggu ketiga saya mulai bisa menggunakan tongkat, kerek. Lalu saya mulai bisa mandi sendiri. Saya mempercayai bahwa Tuhan bisa berkarya dalam hidup saya. Saya itu sebenarnya takut jarum, lalu kemudian ketika awal menghadapi operasi itu, saya saya lihat lampunya banyak gitu ya. Saya berharap saya dibius total. Kalau total kan enggak tahu ya. Tahu-tahu sudah lenyap, lalu sadar sudah sembuh. Saya tanya sama perawat prianya, Mas, saya biusnya lokal atau total? Lokal Pak, cuma gitu aja. Kenapa Pak takut? Iya Mas, saya agak ngeri saya masih penasaran. Suntiknya di mana Mas? Masukkan biusnya. Oh di punggung Pak, di atas tulang ekor. Ibu-ibu yang pernah operasi sesar tahu itu. Nanti tolong membungkuk ya Pak, membungkuk sebungkuk-bungkuknya Pak. Tolong tahan Pak, agak sakit Pak. Nah ketika mau diinjeksi saudara, Masnya komentar lagi, punyanya Bapak kok atos sekali ya Pak. Bapak apa suka angkat-angkat Pak? Waduh, saya tambah takut saudara. Dan begitu dimasukkan memang sakit saudara. Saya tahan dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Oke selesai. Tapi saya harus operasi kedua untuk melepas itu alat. Sepanjang menanti itu saudara, kalau malam saya sulit tidur jadinya. Istri saya tanya kenapa? Saya membayangkan nanti operasi lagi, disuntik lagi seperti itu. Ya. Istri saya bilang gini, tidak usah takut. Yang pertama kan Tuhan sudah tolong. Yang kedua pasti Tuhan tolong. Nah, saya agak terhibur saudara, saya mulai bisa tidur. Tapi teringat lagi begitu lagi besoknya, terus begitu. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan dan menjelang operasi yang kedua, kami berdoa dan saya ingat perkataan Tuhan. Jangan takut. Aku akan menyatakan kebesaranku melalui operasimu yang kedua. Saya tangkap itu, saya imani, saya percayai. Kalau Tuhan sudah berfirman, saya percaya pasti digenapi dan pasti terjadi. Masuk operasi yang kedua, saya tanya lagi saudara, Mas, ini biusnya total apa lokal? Oh kali ini total Pak. Alhamdulillah, saya langsung begitu sudah. Tapi masih kepo saya, masih penasaran. Terus masukkan obat biusnya lewat mana Mas? Oh lewat infus Bapak ini. Tenang aja Pak, sudah tidak rasa. Ya, tapi nanti tahu-tahu Bapak sudah tidak sadar gitu aja. Tapi jangan kaget Pak, nanti reaksinya orang kalau dibius total itu macam-macam Pak. Ya Bapak tidak usah kaget. Ya. Ada yang ngomel-ngomel gitu kan ya.
ada yang bersungut-sungut, ada yang marah-marah, ada juga yang langsung mendengkur, saudara. Ya, nanti jangan kaget Pak, baik Pak. Terima kasih Mas, puji Tuhan, saya masuk. Siap-siap Pak ya, saya masukkan biusnya. Dan operasi saya hanya berlangsung 3/4 jam. 1/4 jam saya mulai ada antara sadar dan tidak itu, ya. Antara sadar dan tidak itu, saya mulai Tuhan seperti gerakkan saya, kamu berdoa. Saya berdoa, saudara. Dalam hati, Tuhan bilang keluarkan suaramu. Saya berdoa dengan bersuara. Tuhan berkati Dokter Hamzah. Dokter ini begitu baik Tuhan. Pakai dia lebih lagi. Berkati Tuhan. Berkati seluruh tenaga medis di sini. Para perawat, pegawai. Tuhan berkati rumah sakit Sahabat ini. Tuhan dorong makin kencang saudara. Sampai saya pakai bahasa mereka. Ya Allah, dengarkanlah doa hambamu ini. Tolong ya Allah hambamu mohon. Dan itu berlangsung kira-kira 1/4 jam, saudara bayangkan. Jadi semua yang di ruangan itu tahu, saya dengar doa kencang-kencang. Setelah itu saya dibawa ke ruangan, ya. Lalu itulah kebesaran Tuhan. Akhirnya ketika kontrol setelah operasi itu, saya bertemu Dokter Hamzah ini. Beliau jabat tangan saya. Pak Liono, terima kasih. Pak Liono ini luar biasa. Biasanya Pak, dari situ saya baru ngerti sudah. Orang kalau sudah dibius Pak, ada yang marah-marah gara-gara jengkel sama bapaknya Pak. Ya saya seperti bapaknya Pak, dimarah-marahi saya Pak. Ada yang ngomel-ngomel tidak jelas Pak. Ada yang itu tadi Pak, begitu bius bekerja langsung dia mendengkur ya. Sepanjang itu, karena saya ketemu saudara, saya di ruang tunggu itu setelah pulih operasi itu, teman saya yang satunya ini mendengkur terus saudara. Tadi sempat saya perawat juga dengar, waduh bapak itu langsung amblas. Begitu dibius mendengkur, sampai terakhir selesai operasi tetap mendengkur, bersama saya di ruang tunggu pulih itu juga masih mendengkur, wah luar biasa bapak ini. Mungkin saya pikir garapannya banyak ya. Dia gergaji itu bikin mebel, bikin apa, banyak pokoknya. Tidak selesai-selesai dia. Lalu Dokter Hamzah itu bilang, Bapak ini beda Pak. Terima kasih doanya Pak Liono. Tolong doakan saya Pak. Bayangkan, Pak Dokter Hamzah ini orang Arab. Dan jelas dia Muslim. Satu kali ada acara di Solo, beliau pergi ke sana. Dia berkata begitu, Pak Liono tolong doakan saya ya Pak. Saya ini ada banyak tawaran dari rumah sakit besar. Tapi kok hati saya di sini. Lalu saya bilang, siap Pak, saya doakan Pak Hamzah. Saya pikir Bapak lebih baik di sini. Bapak dibutuhkan di sini. Bapak punya hati benar-benar dokter. Dan setiap kalian beliau bilang, Pak Liono jangan lupa loh doakan saya. Siap Pak. Itulah kebesaran Tuhan. Tuhan kita masih ada. Dia masih berkarya dalam setiap hidup kita. Apa masalah saudara? Undang dia. Dia akan hadir. Dia Allah yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Yesaya menulis, aku menanti-nantikan saatnya, hendak mencurahkan kasihku kepada kamu. Aku tidak akan terus membiarkan kamu menangis. Melalui karyanya, kita bisa lihat Allah ada. Lalu yang kedua, melalui kehadirannya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu pertanyaan, sudahkah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Atau kita, oh saya pernah Pak, dulu pernah saya. Tuhan hadir, Tuhan memberi pernyataan Pak, Tuhan bicara sama saya. Sekarang, udah lama enggak Pak? Adakah kita sampai saat ini merindukan? Pujian tadi ingat? Ku rindukan hadirmu, betul? Ku nantikan hadirmu. Dan kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan dapatkan segalanya, saudara. Kalau Allah hadir dalam hidup kita, otomatis
Dia bawa yang dia punya. Dia punya berkat, diberikan kepada kita. Dia punya kuasa, dinyatakan kepada kita. Dia punya kepedulian dan kasih, dia nyatakan kepada kita. Jadi rindukan selalu Allah hadir. Melalui kehadirannya, kita bisa sungguh-sungguh tahu bahwa Allah ada. Itu yang dilakukan Daud tadi. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang dirindukan Daud senantiasa. Satu hal telah ku minta, itu yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan menikmati bait-Nya yang kudus. Menikmati kasih-Nya, kuasanya. Kehadiran Tuhan, itu yang terpenting bagi Daud, seorang raja yang punya segalanya. Tapi dia selalu merindukan kehadiran Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita bisa tahu bahwa Allah ada melalui kasih-Nya. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini janji Tuhan. Kalau kita datang berdoa, Tuhan dengarkan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Jadi kalau berdoa, jangan cukup datang berdoa, nyanyi satu lagu, lalu sampaikan daftar permintaan kita. Dari awal sampai akhir. Selesai. Amin. Lanjutkan dengan cari Tuhan. Kalau datang berdoa, cari Tuhan. Barang siapa mencari, dia akan mendapatkan. Itu janji Tuhan. Ketika kita mengetuk, maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Jadi kalau datang berdoa, ketuk pintu hati Tuhan. Sampai Tuhan bukakan pintu dan dia hadir bersama dengan kita. Ada waktu untuk saat teduh. Ada waktu untuk berdiam diri di hadirat Tuhan. Dan dengarkan Tuhan bicara apa. Tuhan berbicara itu dengan berbagai cara. Ya, ada yang melalui pernyataan nubuatan, ya, yang diberikan karunia kenabian, bisa itu dapat. Ada juga dia berbicara itu melalui pikiran dan hati kita. Itu yang saya dapatkan. Seringkali saya berdiam diri dan Tuhan taruh dalam pikiran saya. Itu sebabnya saya kalau mau berkhotbah, doa pokok saya yang selalu saya lakukan, Tuhan taruh perkataanmu dalam lidah bibir saya. Tuhan taruh pikiranmu dalam pikiran saya. Dan Tuhan berikan aku hatimu. Sehingga setiap apa yang saya sampaikan, itu dari Tuhan. Kita hanya penyambung lidah Tuhan. Jadi rindukan. Kalau kita berdoa, Tuhan berbicara melalui pikiran hati kita. Kadang Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ada baiknya juga kalau saat teduh, baca firman. Kalau ada renungan, boleh. Dan izinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Atau kemudian melalui orang di sekitar kita. Kalau mungkin kita mesbah doa, mesbah keluarga, ya ada yang mimpin, Tuhan bisa pakai melalui mereka, sampaikan tentang pesan Tuhan. Atau melalui peristiwa. Saya seringkali kalau dalam keseharian saya, baik di pekerjaan, di perjalanan dan sebagainya, ketika saya menemukan sesuatu yang saya langsung kontak sama Tuhan. Tuhan, maksudnya apa? Tolong buat saya mengerti itu. Dan Tuhan seperti langsung kasih pengertian. Seringkali saya dapatkan firman, bahan khotbah, itu ketika saya dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Yang paling sering mohon maaf, kalau di kamar mandi. Makanya saya kalau di kamar mandi agak lama. Ya. Ngapain aja gitu. Dapat perenungan saya bilang. Kadang-kadang dalam saat bekerja ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan set gini. Saya langsung ke kantor, saya catat itu. Tuhan bilang gini, nanti tinggal saya cari ayatnya. Atau kadang Tuhan sampaikan langsung ayatnya. Ini, saya catat. Karena usia, kalau ditunda bisa lupa. Saya catat. Tuhan berbicara berbagai cara. Ya. Jadi dia kasihnya, ya, kasih kehadirannya itu sangat penting, ya. Dan kasihnya itu, ya. Ketika kita mencari dia akan sungguh-sungguh bisa berkenan ditemui.
Kuncinya apa? Kalau kita menanyakan dia dengan segenap hati. Apa yang harus kita lakukan dengan segenap hati? Yang pertama, kerinduan yang dari dasar hati. Jangan cuma di lidah bibir. Kadang-kadang kita menyanyi bisa, yang menghayati, tapi nggak sampai ke hati. Ketika kita merindukan Tuhan dari dasar hati, seperti rusa merindukan. Daud itu kalau merindukan Tuhan, dia sungguh-sungguh rindu. Itu sebabnya dia selalu merasakan kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua yang kita harus lakukan dengan segenap hati kita adalah percaya dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara yang belum merasakan kehadiran Tuhan, sampai sekarang belum merasakan lewat peristiwa-peristiwa setiap apa yang saya sampaikan tadi, berdoa dengan segenap hati, percaya, Tuhan, aku percaya, Engkau akan berbicara, Engkau hadir dalam hidupku, entah melalui firman-Mu, melalui perkataan orang lain, melalui peristiwa. Dan minta juga dipenuhi Roh Kudus, lalu kemudian diperlengkapi dengan karunia. Karena firman Tuhan, ya, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu untuk memperoleh karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Minta, itu hak kita, minta aja. Tidak salah, minta kepada Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu dan perlengkapi aku dengan karunia-karunia-Mu. Karena itu berguna untuk pembangunan tubuh Kristus. Kemudian yang kedua, iman yang bagaimana yang membuat Allah berkenan adalah percaya bahwa Allah memberikan upah. Bagaimana upah Allah adalah sangat besar. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upah yang Tuhan sediakan itu sangat besar. Ya, memang motivasi kita tidak boleh tertuju kepada upah. Tapi percayalah, kita harus punya iman bahwa Allah itu memberikan kita upah untuk kesetiaan kita, untuk pelayanan kita, untuk pengiringan kita kepada Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan, dan upahnya itu sangat besar. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, ya para pelayan pasti tahu itu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan dengan upah yang Tuhan beri, itu tidak sebanding. Jangan menilai upah itu harus materi, harus uang. Tidak. Banyak pelayan Tuhan, saya percaya di sini juga ada, yang melayani tanpa PK. Ya. PK itu persembahan kasih. Ya. Banyak yang melayani tidak dapat PK dari gereja. Bahkan kadang mungkin mengeluarkan dana. Ya. Mungkin perjalanan, pelayanan ini, pelayanan itu, keluar uang malahan pelayanan. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sangat adil di surga, Allah kita. Dan kalau dia sudah mengupah kita, waduh luar biasa. Saya pernah bersaksi di sini tentang istri saya. Ya, dia pendoa. Tuhan upahi dia keliling Indonesia dan beberapa ke luar negeri. Saya sempat dicicipi, diajak beberapa kali. Terakhir saya ditegur bos muda saya, sekarang jadi big boss saya, karena big boss saya sudah meninggal. Saya langsung tidak perpanjang paspor saya. Ya, saya bilang ya sementara saya masih ikut orang, saya tahan dulu lah. Yang penting saya sudah pernah diberkati ke Israel, saya sudah cukup puas. Tuhan berkati dia luar biasa. Dia nggak dapat PK dari siapa-siapa. Kadang-kadang kalau pelayanan dia harus keluarkan biaya untuk ke Bandara Juanda. Dia charter mobil ke sana dan pulangnya. Kadang pulangnya saya jemput. Secara manusia tidak dapat PK, tidak dapat persembahan kasih. Tapi kalau Tuhan yang mengupahi luar biasa. Saya total sudah berapa M itu. Luar biasa. Saya juga mengalami seperti itu. Ya. Saya tahu panggilan saya. Saya seperti Paulus. Saya tidak hidup dari pelayanan, tapi saya akan support pelayanan. Itu sebabnya saya awal-awal itu saya selalu kadang-kadang sampai otot-ototan ya, dikasih PK. Tidak usah. Akhirnya cara itu kok kayaknya tidak enak ya. Terus ya sudah dikasih, saya terima kasih ya. Saya cari bendaharanya siapa, saya berikan bendaharanya. Persembahan untuk kas dari NN. Selesai. Tapi ada juga hamba Tuhan yang kemudian menyarankan, Pak begini loh Pak, mungkin Bapak tidak mau pakai untuk pribadi, tidak apa-apa. Tapi kan prinsip firman Tuhan itu Pak, siapa memberi, dia akan menerima. Kalau kita menabur Pak, kita akan menuai.
Nah kalau kita ingin menabur ke Bapak, lalu Bapak kembalikan, kita nggak pernah menuai Pak. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Akhirnya yang terakhir saya pakai cara, ya sudah saya terima, saya akan salurkan. Ya. Di gereja saya dipercaya ketua diakonia, saya salurkan ke pelayanan diakonia. Kadang-kadang saya melihat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan saya di pelayanan membutuhkan, ya sudah saya salurkan. Yang penting tidak masuk ke saya. Jadi percayalah bahwa Tuhan memberikan upah yang sangat besar. Ya. Bagi kita yang punya iman, yang benar, yang percaya bahwa Allah itu memberikan upah. Lalu yang kedua, upah kita adalah tentang pengabulan doa. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini luar biasa. Hebatnya orang Kristen di mana? Di sini. Cuma dengan berdoa kita bisa dapatkan segalanya. Saya ingat saya pernah sampaikan firman ini di sini. Minta apa Pak? Apa saja yang kamu kehendaki. Cuma rambu-rambunya itu sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau minta sesuatu, minta apa saja boleh. Berkat boleh, kuasa boleh, urapan boleh, ya kan? Damai sejahtera boleh. Minta terkenal juga boleh, ya. Enggak apa-apa. Tapi nanti Tuhan yang seleksi. Ini yang sesuai dengan kehendakku itu untuk si A itu ini, ya kan? Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu tolak ukurnya juga firman Tuhan. Kalau bapak-bapak berdoa, Tuhan, kasihku ini besar. Tuhan, berikan aku seorang istri lagi. Karena satu tidak cukup Tuhan, kasihku terlalu besar. Istri saya kualan. Dilihat firman Tuhan, tidak cocok, pasti sudah nggak usah nunggu konsultasi siapapun, tidak usah ditunggu, pasti Tuhan tidak kabulkan. Karena tidak sesuai kehendak Tuhan. Atau ibu-ibu, Tuhan, cukup Tuhan. Aku sudah sangat menderita sekian tahun. Cukup, kesabaran saya sudah habis Tuhan. Tolong ganti ini Tuhan. Enggak terlalu ganteng, enggak apa-apa Tuhan. Yang penting baik sama saya. Udah enggak usah tunggu, yang kaya juga, terserah. Pasti Tuhan enggak kabulkan, enggak sesuai. Enggak boleh bercerai, enggak boleh tukar tambah juga enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Minta apa saja, luar biasa. Enggak percaya praktekkan Saudara. Kami sering praktekkan, ya. Satu kali kami itu punya kerinduan ya. Kami datang dengan mama mertua saya dan kakak dari istri saya. Kami kalau dulu berkunjung itu ke Banyuwangi ya. Ke tempatnya mamanya Bu Yunita juga ya. Banyuwangi sana. Setahun sekali Saudara. Itu kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan bisa 2 atau 3 tahun sekali. Jadi bisa dibayangkan kangennya kami, rindunya. Ya, baik kami maupun mama kami. Nah, kami berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, supaya mama ini bisa pindah ke Pandaan. Itu bertahun-tahun kami berdoa. Dan Tuhan jawab. Ya. Bertekun dalam doa Tuhan jawab. Tahun lalu bulan Maret, mama mertua saya, kakak kami ini pindah ke Pandaan. Dan cuma beda gang dengan rumah kami di Watu Bandeng. Jadi sekarang kalau kami mau mudik Saudara, cukup jalan kaki Saudara. Tidak perlu tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setiap hari pun boleh. Karena ternyata rindu kangen itu bukan hanya karena jarak jauh atau lama tidak ketemu. Ya. Saya ini puji Tuhan, saya ini salah satu menantu yang paling disayang oleh mama mertua saya. Enggak percaya tanya beliau. Beliau punya menantu itu 4 atau 5 ya. Saya paling disayang. Saya juga paling sayang sama mama mertua ini. Jadi saya itu unik. Saya itu kalau dengan mama mertua saya itu sangat dekat. Istri saya dengan mama saya itu sangat dekat. Jadi kalau kami ketemu itu sudah. Kalau kami ke Batu itu istri saya ngobrol sama mama saya itu lama sudah. Saya ngobrol sama adik saya. Kalau saya pulang ke Banyuwangi, ya. Kadang-kadang saya bangun jam 3 pagi, terbangun, karena biasa bangun pagi. Mama saya sudah di dapur, saya datangi. Loh, Le, laupo?
Si malam ini. Mau pengen ngobrol mah. Lah kalau saya sudah ngobrol berdua dengan mama mertua saya itu, ipar-ipar saya curiga gini. Waduh, warisan iso dikenuli ono kabeh. Karena saya itu pernah dengan kakak ipar saya yang almarhum yang Sidoarjo itu, disuruh mama memindahkan perhiasannya di sebuah cepuk ini. Ternyata dipindahkan itu di bawah kaki lemari, saudara. Oh, mama pinter, makanya pencuri tidak mungkin menduga perhiasannya di kakinya lemari. Kan berat itu. Waktu itu perlu dipindahkan, saya dengan kakak ipar saya. Terus dia guyon gini, Liono, apa? Goyen, engkau pokoknya perhiasannya mama hilang. Sing dicurigai ndak aku ya kamu tok. Karena sing tahu coba dua. Dekat, saudara. Kami dekat. Pengabulan doa. Pengabulan doa. Hal sederhana. Kami barusan ini berdoa. Kami kalau pulang dari Banyuwangi dibawain telur asin. Mama saya ini pinter bikin telur asin. Saya bilang, ini kalau dijual laku mah. Dia senyum-senyum aja. Ketika di Pandaan, saya coba lagi. Mah, saya sudah makan di Pandaan, cari di mana-mana. Telur asin gak ada yang saya nak punyanya mama. Ah, kamu bisa aja. Loh iya mah, coba bikin mah, jual. Lalu kami berdoa, saudara. Berdoa bersama. Tuhan tolong, pilih ini, rencana ini, boleh ndak? Tuhan setuju enggak? Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku akan memberkati. Kami jalan, saudara. Dan Bapak Ibu tahu kalau ketika Tuhan restui sesuai kehendaknya, besok hari Senin, nanti sama besok itu telur itu baru datang. Dan nanti akan langsung diasin oleh mama saya dan kakak saya ini. Itu PO-nya sudah habis, sudah close. Loh ini telur belum datang loh. Telur belum diasin loh. Itu PO sudah tutup, close. Lalu istri saya sudah buka lagi yang untuk Senin depan, untuk tanggal berapa itu. Itu sudah separuhnya sudah laku. Jadi kami tidak masalah customer. Customer lancar, saudara, sampai antri daftar tunggu. Ya masalah kami bahan baku. Kami tetap berdoa. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ya kan? Kami akan cari supplier yang lain. Jadi doa, melalui doa, itu kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga bagi kita juga gak ada yang mustahil. Apa saja, bawa dalam doa. Ini upaya yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengabulan doa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kalau bicara kesaksian banyak, saudara. Nanti tidak selesai. Yang ketiga, ini yang paling penting dan paling luar biasa. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Upaya yang ketiga, yang terakhir, adalah kehidupan kekal di surga. Ini yang kita tidak dapatkan di bumi ini. Tidak dalam keyakinan apapun. Tuhan janjikan itu. Kalau kita setia sampai akhir, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Kehidupan kekal di surga. Paulus menulis ya, sekalipun manusia jasmania kami semakin menurun, tetapi manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dan kami tidak mempedulikan penderitaan ringan. Karena itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Rekan-rekan pelayan Tuhan, ya rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, tidak apa-apa kalau kita sementara harus menderita dalam tanda kutip. Waduh, pelayanan terus, WL terus, ya kan? Kunjungan terus, keluar uang terus, tidak apa-apa, itu penderitaan ringan. Dibandingkan nanti kemuliaan kekal yang kita akan terima, itu jauh.
Jadi kalau lagi menderita secara ringan tadi, ingat-ingat, upah kita yang paling besar adalah kehidupan kekal di sorga. Tuhan berjanji, ya, nanti kita buktikan sama-sama. Nanti dalam kehidupan kekal di sorga, ya, setelah kita diadili, masuk sorga, masuk neraka. Nanti di sorga itu kita dapat upah dari apa yang kita kerjakan, pelayanan. Katanya, ya, kita sama-sama belum tahu, nanti buktikan. Katanya nanti rumah kita beda loh. Ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melayani Tuhan, semua dapat upah. Tapi jumlah upahnya kan nggak sama. Ya kan? Sesuai dengan apa yang kita lakukan dan sesuai kedaulatan Tuhan. Seperti dari kesaksian kami tadi. Mungkin ada yang bilang, enak ya Bu Leono, upah gede nih rek keliling Indonesia, keliling dunia. Lah saya ini jadi pendoa mulai dari dulu sampai sekarang, gak dapat seperti itu. Lah itu tadi, upahnya beda, sama, tapi mungkin dia dapat upah yang lain. Jumlahnya mungkin juga gak sama. Sama nanti di surga. Katanya rumahnya itu beda. Kemegahannya juga beda. Perabotnya juga beda. Tergantung itu tadi, seberapa besar kita mengasihi melayani Tuhan. Tidak percaya, nanti kita buktikan. Iya kan? Upah yang besar. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pengkhotbah terkenal, ya, Billy Graham. Sudah almarhum, ya, Billy Graham. Satu kali dia dikasih penglihatan oleh Tuhan, ada pembagian mahkota untuk setiap hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Lalu di ruangan seperti ini semua sudah dapat, tinggal 2 orang, Billy Graham dan seorang ibu tua. Lalu mahkotanya tinggal 2, yang satu besar, megah, permatanya banyak, pokoknya bagus deh, besar, megah. Yang satu kecil, permatanya cuma 1. Wah, jauh. Dalam hati Billy Graham berkata, yang besar pasti saya. Yang kecil ini, ibu itu siapa? Saya aja nggak kenal. Saudara tahu kemudian Tuhan, Billy Graham silakan ambil yang kecil. Dalam hati dia bertanya-tanya, Tuhan nggak keliru saya ini. Loh, saya ini pembicara besar loh, terkenal seluruh dunia. Pelayanan saya ini sudah luar biasa. Dari saya muda sampai tua, sampai Tuhan panggil. Lalu Tuhan sampaikan, kamu memang hamba Tuhan yang besar, yang kupakai luar biasa. Tapi ibu itu, dia yang selalu berdoa buat kamu. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan menghargai tepat seperti apa yang kita lakukan. Jadi jangan berkecil hati. Saya ini cuma, apa sih Pak, saya ini talenta enggak punya Pak. Di depan sini saya juga enggak bisa main. Di sini saya juga musiknya ke sana, saya ke sana Pak, enggak bisa saya. Di depan itu saya juga enggak bisa senyum Pak. Saya enggak bisa apa-apa lah Pak. Bapak Ibu punya waktu berdoa. Jadi pendoa syafaat. Bapak Ibu bisa doakan gembala di sini, seluruh pengerja pelayan Tuhan. Doa Bapak Ibu itu yang akan membuat pekerjaan Tuhan menjadi luar biasa. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa melayani Tuhan. Saya saksikan sendiri kenapa gereja diaspora itu berkembang luar biasa. Satu kali kami diundang dalam satu ibadah, itu di bagian belakang itu ada ibu-ibu, terutama ibu-ibu, ada juga yang laki, tapi kebanyakan ibu-ibu di belakang. Mereka duduk di belakang. Dan mereka terus menyembah Tuhan dan berdoa. Rupanya sementara ibadah berlangsung, mereka terus berdoa. Mereka pendoa syafaat. Satu kali istri saya diundang pelayanan di sana, dia bikin sekolah doa, retreat doa, luar biasa. Mereka punya pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Itu sebabnya berkembang cepat dan mereka kuat. Jadi pendoa syafaat. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita tidak melayan. Dan ingat, upahnya sangat besar. Tuhan sediakan kehidupan kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemain musik, kita datang kepada Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan, jadilah pahlawan iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Dan Allah berkenan kepada iman yang percaya bahwa Allah ada melalui karyanya, kehadirannya, dan kasih-Nya. Dan percaya bahwa Allah memberikan upah yang sangat besar, upah pengabulan doa dan kehidupan kekal di surga. Pujian ini tiada yang seperti itu. Mari datang kepada Tuhan. Yang punya kerinduan, punya pokok doa, mari datang kepada Tuhan. Yang menghadapi pergumulan masalah, persoalan, datang. Dia ada di sini. Dan Dia mengasihi setiap kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara yang rindu, didoakan dan percaya bahwa Dia ada di sini. Silakan bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan iman. Percaya Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia sanggup memulihkan, memberkati setiap hidup kita. Amin. Sinamata sekalayase, inamase. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Kau turun tangan menyembuhkanku. Turun tangan Kau turun tangan memulihkanku. Turun tangan memulihkanku. Sembah Tuhan, agungkan nama Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Inama nama sia, inne nama sande, inama nama yase. Haleluya. Bagimu sembah kami Tuhan, bagimu pujian kami, bagimu kemuliaan selamanya.
Engkau layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Imayasika ramatasis, uminahasukira batas, imahatasandarat, oleh bahasonikayasi, imahesekadarata. Haleluya. Bapa, Engkau melihat umat-Mu yang saat ini berdiri di hadapan-Mu. Mereka percaya bahwa Engkau Allah ada, dan Engkau memberi upah untuk setiap jerih lelah mereka. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan, sanggup memberkati. Bapa, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap mereka yang berdiri di hadapan-Mu saat ini. Engkau Allah yang maha tahu, dan Engkau Allah yang peduli dan mengasihi mereka. Tuhan tahu persis apa yang menjadi pokok doa mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjawab setiap doa mereka. Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkan berkat-Mu. Buka sumber-sumber berkat baru bagi mereka. Buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu berkelimpahan, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat. Mereka Tuhan yang datang dalam persoalan masalah mereka, Engkau panji-panji kemenangan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan mereka kemenangan, memberikan mereka hikmat-Mu, kuasa-Mu, untuk mereka dapat menyelesaikan bersama Engkau segala persoalan masalah. Dan Tuhan memberi jalan keluar, jawaban bagi mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang datang dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit, kami percaya Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Oleh kuasa bilur-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan sempurna mereka. Mereka yang ada dalam persoalan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan keadaan mereka, sebagaimana Engkau memulihkan umat-Mu Israel. Tuhan pulihkan umat-Mu di tempat ini. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan curahkan kuasa urapan dari tempat tinggi untuk setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu di tempat ini. Otoritas dari tempat yang maha tinggi, kuasa, karunia-karunia bagi mereka yang melayani Engkau Tuhan. Engkau pakai hidup mereka dengan kekuatan ilahi. Oh Tuhan, Engkau pakai mereka menjangkau banyak jiwa, menopang pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan semakin banyak jiwa boleh datang memenuhi tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala Tuhan, di dalam segala aktivitas pelayanan mereka. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan saya serahkan.